Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 98, Sayap Iblis. Saat memasuki aula utama, orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, sudah ada di sana. Selain mereka berdua, di aula utama duduk seorang wanita muda mengenakan gaun panjang berwarna hijau pastel. Wanita muda itu berkulit putih bersih, bibir lembut seperti bunga sakura, dan mata cerah yang menyimpan jejak kenakalan dan dia memiliki dua lesung pipit yang indah, mirip dengan peri abadi yang tak ternoda oleh dunia fana. Ini adalah Lilu. 4 tahun telah berlalu dan Lilu kini berusia 15 tahun. Membuktikan apa yang dikatakan Su Yan bertahun-tahun lalu, Lilu tumbuh menjadi wanita cantik, dan sekarang, setiap kali Lilu melangkah keluar, itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh jalan. Akademi Bintang Kosmik saat ini memiliki 3 wanita cantik dan Lilu adalah salah satunya. Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong kembali, 3 orang di aula utama tersenyum lebar dan berseru kegirangan, sedangkan Lilu langsung melompat dan berlari ke arah Huang Xiaolong. Namun, kurang dari 1 meter sebelum dia mencapai Huang Xiaolong dan ingin memeluknya seperti yang biasa dia lakukan, dia tiba-tiba berhenti, rona merah muda merayapi wajahnya dan sikapnya berubah malu-malu. Gaun hijau pastel panjang yang dikenakannya memamerkan pinggangnya yang mungil dan 2 puncaknya yang menonjol, melukiskan gambaran cantik yang melengkapi penampilannya yang pemalu. Melihat tindakannya, Huang Xiaolong tertawa, "Kudengar Huang Min berkata kau sudah berada di sini selama 5 hari. Lilu menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. "Baiklah, jangan berdiri di sini dan bicara, ayo kembali ke aula utama." Su Yan menggoda dan tertawa, "Kalian berdua masih punya banyak kesempatan untuk mengobrol." Huang Xiaolong masih baik-baik saja, tetapi saat Lilu mendengarnya, wajahnya semakin merah. Dalam 4 tahun ini, kekuatan Huang Peng dan Su Yan telah tumbuh pesat. Huang Peng sekarang berada di puncak Ordo ke-7 akhir sedangkan Su Yan baru saja naik ke Ordo ke-7. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah berkultivasi menggunakan mutiara naga api yang diberikan Xiaolong, dan setelah menjalani efek pembersihan sumsum tulang karena mutiara naga api, keduanya tampak lebih muda setiap hari. Penampilan mereka yang awalnya berusia 40-an menjadi berusia 30-an. Jika Su Yan berdiri di samping Lilu, orang-orang pasti akan mengira mereka adalah saudara perempuan. Kembali ke aula utama, semua orang duduk. "Xiaolong, kali ini kamu kembali, jangan terburu-buru pergi begitu cepat." Setelah duduk, Su Yan tertawa dan berkata, "Tahun ini Lilu akan tinggal di sini dan merayakan tahun baru bersama kita. Tidak kembali ke Kabupaten Changlan." Huang Xiaolong sedikit terkejut, menatap Lilu dan bertanya. Lilu merasa malu dengan Huang Xiaolong yang memperhatikannya, lalu mengangguk dan berkata pelan, "Aku sudah bilang ke ayah dan kakek kalau aku tidak akan pulang tahun ini. Aku akan tinggal di sini untuk merayakan tahun baru." "Baguslah, kalau kakak Lilu tinggal di sini saat tahun baru, pasti akan lebih semarak lagi." Huang Min bertepuk tangan dengan gembira, "Tunggu 2 tahun lagi, dan saat kakak Lilu menikah, dia akan menghabiskan setiap tahun baru di sini." Menikah. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah cantik Lilu memerah lebih cepat daripada lobster yang dimasak. Huang Xiaolong membelalakan matanya dan menatap tajam ke arah Huang Min, tetapi dia bersikap seolah-olah tidak melihat reaksi Huang Xiaolong dan terus tersenyum puas. "Xiaolong, adik perempuanmu benar. Pada saat ini, Su Yan segera menindaklanjuti, menurutku, dalam 2 tahun lagi kamu harus menikahi Nona Lilu. Aku katakan padamu, aku menginginkan Nona Lilu sebagai menantu perempuan, dan beberapa tahun kemudian, aku ingin menggendong cucu-cucuku." "Cucu." Keringat dingin muncul di dahi Huang Xiaolong, "Apa ini dan itu?" Wajah Lilu pada dasarnya merah padam saat ini dan tidak ada kemarahan karena malu. Sebaliknya, di matanya yang jernih dan cerah, ada kebahagiaan saat dia mencuri pandang ke arah Huang Xiaolong. Sebaliknya, Huang Xiaolong lah yang merasa canggung saat ini, dan dia mengarahkan pandangan memohon ke arah ayahnya, Huang Peng, namun Huang Peng hanya mengangkat bahunya yang menunjukkan dia tidak punya pilihan lain. Faktanya, di dunia roh bela diri ini, menikah di usia belasan tahun bukanlah hal yang luar biasa. 2 tahun kemudian, Huang Xiaolong dan Lili sama-sama akan berusia 17 tahun. Suasana canggung di aula utama tidak berlangsung lama karena Huang Xiaohai berlari masuk dari luar. Ketika dia melihat Huang Xiaolong hadir, dia berteriak keras, "Kakak! Kakak!" Teriakan Huang Xiaohai memecah suasana canggung. Huang Xiaohai kembali dan mulai mengatakan bahwa ada kompetisi seni bela diri di sisi selatan kota dan suasananya sangat meriah dan dia ingin menarik Huang Xiaolong untuk pergi bersamanya. Karena itu, Huang Xiaolong menggunakannya sebagai alasan dan melarikan diri dari aula utama. Jauh di tengah malam, keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya bulan merentangkan bayangan Huang Xiaolong di tanah. Berdiri di tengah halamannya,
kaki kiri Huang Xiaolong melangkah ke kiri, dan ia menurunkan tubuhnya hingga jongkok sementara tubuh bagian atasnya tegak lurus, kedua tangan di pinggang dan lengan bawahnya seimbang seolah-olah sedang memegang benda berat. Mengatur napasnya saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya. 4 tahun dan kitab metamorfosis tubuh Huang Xiaolong telah menembus tahap ke-6, membantai cakar seperti sayap, tahap ke-7, 9 hantu menarik pedang, dan dia akhirnya mencapai tahap ke-8, 3 diagram di medan. Sekarang, dia bermaksud untuk segera menembus tahap ke-9, naga biru merentangkan cakar. Kabut putih keluar dari lubang hidung Xiaolong, sementara di saat bersamaan, awan kabut putih berputar-putar di atas kepalanya, tampak tak nyata. Di bumi, mereka mengatakan bahwa seorang ahli kekuatan internal, saat mengatur napas mereka, akan memiliki 3 bunga yang mekar di atas kepala mereka, seperti Huang Xiaolong sekarang. Malam berangsur-angsur berganti menjadi siang. Ketika matahari pagi terbit, Huang Xiaolong akhirnya berhenti. Setelah berhenti, Xiaolong melompat ke udara dan memanggil pedang Asura. Dengan ayunan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti lautan petir. Pada saat yang sama, tubuhnya jungkir balik di udara saat petir menyambar, mirip dengan seekor naga yang berenang di lautan luas dan aura yang menindas menutupi keempat sudutnya. 4 tahun, bukan hanya Xiaolong telah mempraktikkan Wrath of the Nether King hingga tuntas sepenuhnya, jurus keempat, State of Abundant Lightning, juga telah mencapai tuntas sebagian. Jurus yang baru saja diperlihatkan Xiaolong adalah jurus petir yang berlimpah. Mengenai Asura Sword Skill, jurus yang telah ia latih sejauh ini adalah Tempest of Hell, Thirst of Asura, Wrath of the Nether King, dan yang keempat adalah State of Abundant Lightning. Setiap jurus serangan sangat mendalam dan memiliki kekuatan yang tak terduga, dan setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Gerakan keempat pada penyelesaian utama ini tampak seolah-olah serangan tersebut berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Huang Xiaolong berputar di langit dan setelah sekitar selusin napas, ia mendarat dengan ringan di tanah. Saat Huang Xiaolong mulai mempelajari jurus ini, dia hanya mampu bertahan di udara selama 4 tarikan napas. Dengan serangan State of Abundant Lightning ini, putaran yang dilakukannya di udara bukanlah jungkir balik biasa karena mengikuti aturan tertentu yang membuatnya jauh lebih sulit. Saat mendarat di tanah, Huang Xiaolong tidak lagi menggunakan jurus yang sama, tetapi ia menjalankan taktik Asura dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap, dan aura pembunuh hitam menyebar saat rambutnya perlahan memutih dan menentang gravitasi. Pada saat ini, punggung Huang Xiaolong benar-benar menumbuhkan sepasang sayap hitam gelap. Setelah 4 tahun, taktik Asura Huang Xiaolong telah mencapai level keempat dan dapat berubah menjadi tubuh Asura. Sepasang sayap hitam di belakangnya adalah sayap iblis yang tumbuh setelah transformasi. Ketika melebar, sayapnya dapat melebar hingga 6 meter di setiap sisi. Dengan satu kepakan, Huang Xiaolong terbang, mencapai kecepatan rata-rata seorang petarung Orde ke-9 pertengahan. Kecepatan Huang Xiaolong selalu berada di sisi yang lebih cepat, dan dengan sayap iblis, ia dapat mencapai kecepatan tidak kurang dari pertengahan Orde ke-9. Huang Xiaolong berputar beberapa kali di sekitar halaman kecil, 1 detik dia berada di sudut dan detik berikutnya dia berada di udara. Wings of Demon yang dipadukan dengan kemampuan Phantom Shadow miliknya memungkinkan Huang Xiaolong mencapai kecepatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari mode Asura. Besok adalah kompetisi tahunan. Huang Xiaolong berkata pada dirinya sendiri. Setelah ia naik ke kelas 2, meskipun ia adalah pemenang dalam kompetisi kelas, ia tidak pernah memenangkan kategori tahun. Namun, sejak hari itu, ia akan menguasai kelas 2.